Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qala fil ayatil ukhra yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kompak, jangan cuma pantun doang itu, berdoa tuh, kompak banget cakepnya. Kalau disebut nama Nabi baca salawat biar kompak, biar kagak ngantuk kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Wa qala fil haditsil akhar, al ulama usulud dunya wa masabihul akhirah. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadratal muhtaramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf al-fakir tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Bapak Haji Kurnia Ahmadin, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat yang afiat, segala urusan hajat dunia dan akhiratnya Allah Ta'ala permudah, Allah berikan kelancaran, amin ya rabbal. Bil khusus juga pada guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, ada Kiai Haji Abdul Aziz selaku Ketua Umum FS 3B, Kiai Haji Mahmudin, Kiai Haji Fathuri Haq, Kiai Haji Saiful Habib, Ustaz Haikal Hasan, Ustaz Haji Suryamin, Sekjen, Bapak Haji Insinyur Ahdiat Basyari, juga para asatiz Ustaz Muhammad Kusnadi DMI, dan para asatiz lain yang mohon maaf al-fakir tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Satu lagi ketinggalan MC kita, mertua saya, lupaan saya sudah. Saya pulang dulu dikunciin, membantu kurang ajar loh. Satu-satunya nih Pak. Mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau tadi yang baca kitab saya rasa cukup untuk menjelaskan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini sedikit saya sampaikan. Di akhir-akhir ini saudara, kita disuguhkan tontonan yang sangat menurut saya kurang ajar. Salah satu stasiun televisi membuat framing yang buruk terhadap pesantren dan kiai. Di sini saya sampaikan saudara bahwa Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau katakan dalam pasal bita'zimil ilmi wa ahli, pasal menjelaskan tentang menghormati ilmu dan ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Kata beliau dalam kitab tersebut, i'lam, ketahuilah. Beliau gunakan bahasa i'lam di awal muqaddimah pasal tersebut, la ta'ti kalimatul i'lam illa li syiddatil i'tinaq. Tidak datang sebuah kata i'lam melainkan di situ sangat amat untuk diperhatikan. I'lam, kata beliau, ketahuilah. Anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'a bih. Bahwa seorang penuntut ilmu, ini kita yang hadir di sini semua saudara, bertahun-tahun kita hadir di kuliah subuh Kecamatan Pasar Minggu, ada yang baca kitab, ada yang ceramah, berapa banyak ilmu yang kita dapat dari para guru kita. Kita masuk dalam kategori talibul ilm. Ini semua yang hadir di sini masuk dalam kategori talibul ilm. Tapi kata beliau, Syekh Zarnuji katakan, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu wala yattabi'a bih, dan tidak bisa pula ngambil manfaat dari ilmu tersebut. Kalau udah bicara manfaat, saudara, ini bicara keberkahan. Karena ilmu
bisa didapat oleh orang yang cerdas. Tapi untuk manfaat ilmu itu, keberkahan ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan khidmat kepada guru, kecuali dengan cara ta'zim kepada guru, kecuali dengan cara hormat kepada guru. Maka dari itu Syekh Zarnuji katakan la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Tidak bisa seorang penuntut ilmu itu dapat ilmu dan ngambil berkah, ngambil manfaat dari ilmu tersebut illa bi ta'zimil ilmi wa ahli. Kecuali satu cara yang beliau sebutkan, ta'zim kepada ilmu dan ahlul ilmu. Ini dia caranya satu-satunya biar dapat berkah manfaat dari ilmu yang kita cari, saudara. Banyak orang mondok 20 tahun, 11 tahun, belasan tahun dia mondok, saudara. Tapi keluar dari pondok pesantren ilmunya nggak manfaat. Kenapa, saudara? Sebab keberkahan ilmu nggak ada. Banyak orang yang tidak mondok, tapi di masyarakat dipakai ilmunya. Kok bisa? Yang mondok nggak dipakai ilmunya, yang kagak mondok kepakai ilmunya. Oh, ini bicara berkah, saudara. Ini bicara manfaat dari ilmu tersebut. Kenapa yang mondok bisa, yang kagak mondok nggak bisa? Di situ ada thariqah yang salah dalam menuntut ilmu bagi orang yang mondok. Thariqah yang paling nyata, saudara, adalah ta'zimul ilmi wa ahli. Ta'zim, hormat kepada ilmu dan ahlul ilmu. Beliau nyampain dulu nih, saudara nih, ta'zimul ilmi dulu, ta'zim kepada ilmu. Di antara ta'zim kepada ilmu yang pertama, kalau kita datang ngaji nyari ilmu atau kita menyampaikan ilmu, saudara, kita berpakaian pakaian yang pantas, pakaian yang rapi. Tuh malaikat Jibril saat ngaji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada para sahabat, itu beliau menyerupai seorang yang sangat amat ganteng, pakaiannya harum, pakaiannya rapi, putih, rambutnya berminyak, saudara, hitam pekat. Itu ada isyarat di situ. Apa? Bahwa orang yang hendak datang mengaji, hendaklah dia berpakaian pakaian yang cakep, yang rapi. Datang maulid, datang yang rapi. Datang maulid pakai batik, kondangan loh. Pakai celana yang bener lah, pakaian yang pantas. Kenapa? Muliain ilmu yang akan masuk ke tubuh kita. Ini bagian daripada ta'zim kepada ilmu. Di antara ta'zim pula kepada ilmu, saat guru kita nyampaikan sebuah ilmu, saat seorang penceramah menyampaikan sebuah ilmu, diam, gak ngobrol, apalagi main HP. Ya gitu ya. Itu para sahabat, saudara, saat ngaji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu isgha itu nyimak dengan baik. Bahkan mereka itu nunduk, nggak berani mandang wajah Nabi Muhammad saat Nabi menyampaikan ilmu, nunduk semuanya. Bahkan dikatakan, bila mana seumpama ditaruh seekor burung di atas kepala para sahabat yang sedang mengaji kepada Rasulullah, maka niscaya burung itu tidak akan kabur. Saking apanya tuh? Tenang, diam. Sama kita juga begitu, saudara. Cuman kita diamnya bukan dengerin apa? Tidur. Mending kalau tidur doang, bangun-bangun mimpi basah. Gue mimpi lah, kalau lagi ngaji gue pakai mimpi keparung, masa? Mau ngapain lu kemarin? Mimpi basah. Tuh, diam, saudara, mereka. Kenapa? Karena ilmu yang didengarkan, gak ngobrol, gak main HP, mohon maaf, gak main tasbih. Kadang-kadang ada orang lagi ngajar, muridnya main tasbih aja. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kalau kita ziarah ke makam Sunan Ampel, beliau ada di komplek pemakaman Sunan Ampel. Bareng dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, guru daripada Al-Habib Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Itu beliau saat lagi ngajar, ada muridnya lagi main tasbih, saudara. Ditegur sama Habib Muhammad, emang yang aneh sampaikan ini baik apa buruk? Baik, Habib. Kalau baik kenapa ente di situ malah tasbih? Dengerin dulu ilmu, baru nanti
lagi dikir, nggak mungkin ilmu masuk. Ilmu masuk, dikir kagak bisa. Maka semua ada masing-masing waktunya. Ini takzim kepada ilmu. Wa ahli, dan takzim pula kepada ahlul ilm, orang yang punya ilmu. Kenapa Ustaz? Kok orang yang punya ilmu kita takzimkan juga? Begini saudara, ilmu itu sifat. Sifat ya, ilmu sifat bukan? Tapi sifatnya mana? Sifat itu maqama bidzat, sesuatu yang nempel pada zat, itu sifat. Zat itu sesuatu yang ditempeli oleh sifat. Saya kasih contoh misalnya begini. Ini karpet masjid kan warnanya apa? Hijau. Warna itu sifat. Hijau itu sifatnya karpet. Nah, sifat hijau ini nempel pada zat karpet. Karpetnya mah zat, sifat karpetnya apa? Hijau. Coba saudara tunjuk mana warna hijau. Ini. Wah, ini zat karpet. Ya ini hijau, ya ini zat karpet. Oh, berarti saat saudara menunjuk sebuah zat, saudara pula harus menunjuk sifatnya. Gak bisa kita nunjuk karpet doang tanpa kita tunjuk pula sifatnya. Ilmu paham kan sampai sini nih, saudara? Berarti nggak? Kalau kagak paham kan mari nggak paham. Paham? Ini peci saya warnanya apa? Sifatnya putih. Zatnya zat peci punya sifat warna putih. Tunjuk mana peci saya? Ini, lah ini warna putih. Berarti kan kedua-duanya nih zat dan sifat ini nggak lepas. Ilmu itu sifat saudara, nempel pada zat. Zatnya siapa? Ulama. Orang yang punya ilmu. Saat saudara takzim kepada ulama, maka secara tidak langsung saudara takzim pula kepada ilmu. Maka kenapa kita diperintahkan oleh agama untuk muliakan para ulama? Sebab di dalam diri mereka ada ilmunya Rasulullah yang mengalir di situ. Sebetulnya bukan karena semata-mata gurunya atau ulamanya itu kita yang muliain, bukan. Muliain lu tuh karena ilmu. Mohon maaf, makanya udah dipanggil ustadz di kampung juga jangan banyak gaya. Emang apa? Lu dimuliain orang karena ilmu. Coba kalau ilmu lu kagak ada, dimulai nggak sama orang kagak saudara? Kagak bakalan. Udah bapak juga bukan orang soleh, keturunannya juga kagak ada keturunan orang soleh, dia bisa dimuliakan karena ilmu. Makanya dikatakan al ilmu ya ilmu apa tuh saya lupa lagi. Ada mertua jadi greget kalau ada beliau. Takut salah ngomong, ntar di rumah ntar diomelin. Maaf ya. Al ilmu yang mau baitan la imadalah, wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarr. Ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang gak berdiri. Maksudnya orang babanya gak dikenal, orang bapaknya bukan orang soleh, bahkan keturunannya nggak ada keturunan ustadz, nggak ada keturunan kiai, tapi dia bisa dimuliakan oleh orang lain karena ada ilmu. Itu namanya mengangkat rumah yang nggak ada tiangnya. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarr. Kebodohan akan meruntuhkan rumah yang mulia. Berkata bapaknya kiai, anaknya bego, tetap aja dia orang. Orang akan muliakan dia masih ada bapaknya kiai. Coba bapaknya meninggal dunia, diles-iles ya. Biar kata lo anak kiai juga namanya nyolong digebukin orang. Nyolong di warung Madura contohnya, digebukin enggak? Digebukin. Emang apa? Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarr. Ulama saudara, mereka yang membawa ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takzim sama ulama. Bagaimana takzim sama ulama Ustaz? Disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji di situ saudara, bahwasanya takzim kepada ulama diantaranya satu, sangat amat layak kepada mereka atau kepada guru-guru kita untuk diberikan 1000 dirham. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau katakan, ana
budak seorang yang mengajarkan aku satu huruf. Insya'a ba'a, kalau dia mau dijual. Wa insya'a istaraqqa, dia mau dia bebasin. Wa insya'a ataqqa, dia mau dia bebasin. Wa insya'a istaraqqa, kalau dia mau dia jadi budak. Imam Ali bin Abi Thalib bilang, aneh budak bagi orang yang ngajarin aneh satu huruf. Ada salah satu televisi, dia bilang ada perbudakan di pesantren, saudara. Berapa biji itu huruf-huruf yang diajarkan oleh para kiai-kiai yang ada di pesantren kepada para santri, saudara. Imam Ali ngatain dia budak. Kalau di guruku mau jual dah. Guruku mau jadiin aku budak, jadiin. Guruku mau bebasin. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya ada satu syair katakan, laqad ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harbin wahidin al-dirham. Aku melihat, aku yakin hak yang paling benar-benar berhak untuk dijaga haknya oleh seorang muslim adalah hak seorang guru. Sungguh seorang guru itu berhak untuk ke dalam kerangka memuliakan mereka, berhak untuk diberikan 1000 dirham karena telah mengajarkan satu huruf. Tadi saya cek di Google 1 dirham itu 1.400.000, saudara. 1.400.000. Saudara ngaji alif ba ta sama guru saudara berapa huruf? Ngaji Quran sama guru saudara berapa huruf? Belajar kitab fikih sama guru saudara berapa huruf? Itu kali aja 1.400.000. Berapa itu? Ini saudara, guru ngajinya dia bayarnya setahun sekali. Bayar pakai zakat fitrah lagi. Pedas banget. Guru les berenang anaknya mahal banget, saudara. Padahal seorang guru itu yang mengajarkan agama, menyelamatkan dia di akhiratnya nanti, saudara. Ini kan kurikulum begini adanya di mana? Pesantren. Ada di pesantren. Makanya pesantren itu benteng terakhir moral negara Indonesia. Kalau pesantren nggak ada, habis sudah akhlak para penerus bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ta'zim kepada ahlul ilm juga ta'zim kepada orang-orang yang berkaitan dengan guru-guru kita. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqi Sada Ba'alawi yang disusun oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau menukil satu buah cerita. Ini cerita dari Al-Imam Al-Qutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bukan Sya'rani DPR, bukan. DPR. Jadi wali adi itu dia. Gitu. Karena baru kemarin rumahnya dijarah. Bukan dia. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani balagana telah bersampai kepada kami an Bahauddin As-Subki. Ada ulama namanya Al-Imam Bahauddin As-Subki. Beliau alim mutafaqih dalam kitab dalam ilmu balaghah, saudara. Al-Imam Bahauddin As-Subki. Beliau punya orang tua namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki ini yang ngarang kitab Al-Ibtihaj, sarah daripada kitab Al-Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Satu hari ini Imam Bahauddin As-Subki dan Imam Taqiyuddin As-Subki, baba sama anak, berjalan naik kuda. Mau pergi ke negeri Syam. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang petani itu datang bertanya kepada Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Bapak, kayaknya dari pakaiannya ulama ini, Pak. Gak dikenal, saudara. Zaman dulu biar kata nggak tahu orangnya, namanya, tapi dikenal nama karena ciri khas ulama. Makanya kalau kita pakai pakaian ciri khas ulama di Indonesia jangan mudah ketipu. Kadang-kadang ketipu. Kenapa ketipu? Ada banyak orang awam pakaiannya kayak pakaian ulama. Banyak kagak? Banyak. Orang kagak bisa ngaji pakai jubah, pakai imamah. Ya kalau maulid duduk mau paling depan mulu. Orang lantas cium tangan sama dia. Kiai. Padahal mah bukan mancing mulu. Banyak ketipu. Kenapa? Sebab pakaiannya zaman sekarang orang banyak menyerupakan pakaian ulama. Zaman dulu nggak begitu, saudara. Ulama itu dikenali dari ciri khas pakaiannya. Ulama nih, gitu. Makanya dia berhentiin budanya. Bapak, saya lihat kayaknya ulama, Pak. Kiai besar. Oh bukan. Oh masyarakat yang menyematkan saya. Ada apa? Sa'altu Muhyiddin An-Nawawi mas'alata
menceritakan dia ngomong kepada Imam Taqiyuddin Subki, saya pernah bertanya kepada Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi masalah anu gitu. Benar Mak, kata Imam Taqiyuddin Subki. Saya turun dari kuda. Dia turun dari kuda. Bapak tadi ngomong siapa? Nanya sama siapa? Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sebentar, saya turun dari kuda. Wallahi demi Allah saya nggak bakal jalan ke negeri Syam saat saya naik kuda. Nggak bakal, saya jalan kaki. Kenapa? Wallahi la arkabu wa ainun ra'at tamshi. Demi Allah saya nggak bakal naik kuda sedangkan ada mata yang pernah melihat Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Siapa? Petani yang tadi nanya. Kan dia nanya kepada Imam Nawawi. Berarti kalau nanya ketemu apa kagak? Ketemu. Kok begitu? Sebab Imam Taqiyuddin As-Subki sangat amat memuliakan Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Padahal beliau nggak ketemu. Beliau lahir tahun 683 Hijriah. Imam Taqiyuddin. Imam Nawawi lahir wafat tahun 676. Kacak berapa tahun tuh? 437. Hakada ulama unayam aluna bi asyafihim ma'annahu lam yudriku wa inna majaa ba'da sinina. Mereka ulama-ulama kita begitu akhlaknya kepada para ulama. Mereka tidak kenal, tidak bertemu dengan para ulama. Bahkan setelah ulama-ulama itu mati, mereka tetap cinta, ta'zim kepada orang-orang yang berhubungan dengan ulama-ulama tersebut. Tuh saudara, apalagi kalau sama guru kita, itu namanya berapa tadi? Berkah. Biar manfaat ya ilmunya ya. Dah terakhir saudara, ini matahari juga udah masuk kemari. Pedes juga itu kayaknya tengah-tengah itu ya. Kalau tadi dikatakan ilmu itu biar ada berkahnya, ini buat kita yang udah pada ngaji. Karena pepatah katakan al ilmu bila amal kasyajar bila amal. Ilmu tanpa amal kayak pohon tanpa. Ini buat kita yang udah pada ngaji tinggal pada ngamalin. Kadang-kadang ada orang yang kagak demen ngaji, dia ngomong gini, lu ngaji mulu, ngamalin kagak. Ngamalin kagak, ngaji mulu, ngamalin kagak. Kita balik sekarang. Al amal bila ilim, katamar bila syajar. Kalau tadi ilmu diserupakan dengan pohon dan amal diserupakan dengan buah, kita balik. Al amal bila ilim, amal tanpa ilmu. Katamar bila syajar, seperti buah tanpa pohon. Ada tak buah tanpa pohon? Buah apa namanya? Buah bohong-bohongan. Saudara wudu, saudara sholat, saudara puasa, gak ada ilmu namanya saudara wudu bohong-bohongan. Sholat-sholatan, puasa-puasaan, artinya bohong itu semuanya. Makanya Imam Ibnu Ruslan katakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yang orang yang beramal enggak ada ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita beristiqomah pada ngaji di mari, dapat ilmu, kita amalkan biar manfaat semua. Kita jaga para guru-guru kita yang udah ngasih kita ilmu. Mudah-mudahan dengan cara kita ta'zim kepada guru-guru kita di kuliah pasar minggu ini, mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan berkah, semuanya manfaat buat kita semua. Kita doakan juga para guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Ilmu yang beliau mereka sampaikan kepada kita, Allah jadikan ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma ahsana maqila intajin aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.